Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini izinkan saya membawakan materi mengenai kondisi geografis Jazirah Arab, agama dan peradaban bangsa Arab pra-Islam. Untuk membawakan materi ini, saya membagi masalah menjadi 3 masalah. Pertama, bagaimana keadaan umum, bagaimana sejarah politik, dan bagaimana orientasi ekonomi. Sebagai permulaan, saya akan membahas bagaimana keadaan umum. Ini tuh terbagi menjadi 3. Belum pra-Islam, keadaan di Jazirah Arab tuh sekutu, dan mereka sangat fanatik, kekacauan agama dan kezaliman, dikenal sebagai zaman Jahiliyah. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Mari kita flashback sebentar untuk melihat dulu. Sebelum diutusnya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, dikenal sebagai zaman Jahiliyah atau zaman kegelapan, di mana banyak sekali terjadi kekacauan dan kezaliman. Itu ada di poin nomor 2. Perlu kita ketahui, dulu itu temnya bersekutu atau bersuku. Itu terbagi menjadi beberapa suku, dan dulu tuh orang-orang yang berkuasa hanyalah kepala suku dari antara suku-suku tersebut. Karena kan sukunya banyak atau nggak cuma 1-2 tuh mereka suka selisih paham. Kayak kita aja beda daerah dan segala macam. Karena dulu kan masih zaman kegelapan dan kebodohannya. Kalau di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika kan. Kalau di sana tuh belum ada dulu. Dan ternyata mereka tuh sangatlah fanatik terhadap suku mereka. Fanatik itu kan berlebihan ya. Dan perlu kita ketahui sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Dulu mereka sangat fanatik dan berlebihan membela suku mereka. Akhirnya terjadilah peperangan, hampir terjadi selalu, always terjadi di Jazirah Arab atau tapi tepatnya di zaman Jahiliyah. Kita langsung berlanjut ke geografis. Di geografis termasuk hal penting ya dalam presentasi kali ini. Karena ini mencakup bagian-bagian negara Arab tersebut. Baik, saya akan bacakan dulu di sini. Orang Arab menamakan negeri mereka dengan nama Jazirah. Kenapa mereka menamakan mereka sebagai Jazirah tuh? Karena Jazirah artinya semenanjung, semi pulau. Nggak yang pure pulau gitu, tapi hanya menyerupai pulau. Mereka pikir tuh negara mereka itu dikepung sama air. Dari timur, selatan, barat, utara tuh air. Makanya mereka namain Jazirah atau semenanjung. Padahal nyatanya di wilayah utara tuh terdapat Syam atau gurun. Gak masuk akal dong kalau mereka dikepung oleh air, tapi di bagian utara ada gurun. Maka dari itu, kata Jazirah tuh menurut para ahli adalah berlebihan. Karena sebenarnya mereka nggak ada di pulau, mereka nggak dikepung air sana sini depan belakang. Itu nggak air semua. Cuman karena memang sebagian besar tuh air, tapi nggak pure air semua ya. Mereka mikir kalau mereka tuh dikepung oleh air dan mereka pikir mereka berada di pulau semenanjung begitu. Di sini luas Jazirah itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada bagian jantung atau pusat dan ada wilayah Arab. Dulu kita flashback lagi dong karena ini kita membahas tentang pra ya, sebelum Islam datang pra. Jadi kita flashback lagi again and again. Pada zaman dulu tuh terbagi menjadi 6. Jadi dari 2 ini tuh dijumlahkan kan jantung atau pusat Arab dibagi gitu. Lalu wilayah Arab juga dibagi. Nah, itu jumlahnya ada 6. Saya sebutkan. Yang pertama ada Hijaz, ada Yaman, ada Najd, ada Tihaimah, ada Ihsa, sama ada Yamamah. Itu ada 6. Beranjak lagi yang namanya zaman kan terus maju ya. Terus bertambah, terus maju. Sekarang itu ada 8. Saya sebutkan lagi. Ada Hizah, ada Mekah, ada nambah tuh 1. Terus ada Yaman, ada Hadramaut, itu nambah lagi 1. Ada Muharram lagi, nambah lagi. Ada Oman, itu baru lagi. Sama ada Al-Has, lalu ada Al-Has, dan ada Najd. Begitu. Karena mau bagaimanapun juga, yang namanya zaman berubah, zaman bergerak, zaman terus maju, bakal ada terjadi perubahan-perubahan lagi selanjutnya. Apalagi perubahan geografis, entah bagian tanahnya yang mulai turun atau bagian air yang meluas atau segala macam. Makanya kenapa ditambahkan atau dibuat nama-nama baru. Mungkin juga karena populasi manusia yang terus meningkat, terus mengalami kenaikan, akhirnya dibagi-bagi lagi supaya terorganisir mungkin ya. Oke, ini termasuk bagian penting juga karena meliputi agama ya. Kita akan belajar dan mengetahui bagaimana agama mereka sebelum pra-Islam. Biar saya bacakan dulu. Penduduk Arab pra-Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Itu ada di poin pertama tadi sudah saya jelaskan. Pada zaman ini yang berkuasa adalah para pemimpin suku sih. Itu juga udah saya jelaskan di awal.
Nanti akan saya ulang lagi. Agama yang mereka anut, ini yang akan kita bahas mendalam. Yang mereka anut pada kala itu adalah menyembah berhala. Jadi dulu sebelum adanya Islam itu mereka ada agama nenek moyang ternyata. Mereka ikut agama nenek moyang mereka. Dan pada umumnya, pada dasarnya bangsa Arab tuh berwatak pemberani, keras dan bebas. 3 hal yang mengerikan ya. Pemberani, keras dan bebas. Ketiga hal ini kalau tidak didasari oleh sesuatu yang baik, didasari atau dilandasi oleh sesuatu yang positif, itu akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Dari kata pemberani itu tidak selalu baik. Berani membunuh, berani berbohong, berani berbuat jahat, itu jelek. Kata keras itu hampir sama dengan kata pemberani, cuman lebih naik sedikit. Dan bebas, ini yang menurut saya pribadi sesuatu yang harus benar-benar dilandasi dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang bebas jika tidak dilandasi dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang positif, itu akan berujung 8 kegagalan zahiliyah lagi di awal. Begitu. Mereka telah lama menganut agama nenek moyang. Mereka memeluk agama Nabi Ibrahim. Sesuatu yang dituakan itu pasti udah muda, yang baru-baru tuh ngikutin kan. Gak mungkin dong tiba-tiba ada nih nenek moyang punya agama A, tapi kita nih yang kecil-kecil bikin agama B gitu ya, gak akan bisa lah. Akhirnya karena mereka ikut agama nenek moyang dan itu agama Nabi Ibrahim. Sekali lagi saya akan katakan, zaman berubah, zaman terus maju, gak stuck di situ doang. Agama yang mereka anut dulu, agama Nabi Ibrahim tuh lama-kelamaan pudar, lama-kelamaan menghilang. Hanya beberapa orang yang menganut, hanya segelintir orang bahkan yang tahu. Lalu sebagai gantinya apa? Apakah mereka tidak beragama? Tidak, mereka masih beragama. Sebagai gantinya, untuk menampilkan keberadaan Tuhan, itu mereka membuat berhala dari batu. Dan menurut mereka patung itu adalah sarana. Jadi kayak si berhala itu perantara gitu loh, sarana untuk terhubung dengan Tuhan. Mereka beralih dari agama Nabi Ibrahim, lalu mereka membuat patung sebagai gantinya Tuhan. Bahkan selain berhala, orang Arab tuh termasuk menyembah banyak, contoh api, matahari, bulan, dan pohon-pohon besar. Karena sesuatu yang mereka anggap terlihat dan ada tuh, mereka realistis, saya katakan sekali lagi, menyembah sesuatu yang ada, begitu. Dan sekarang mari kita beralih ke bagian politik masyarakat Arab pra-Islam. Saya tuliskan 3 poin di sini. Ada kabilah-kabilah Baduy atau pedalaman, lalu poin kedua, sulit membangun ikatan dan kerajaan, dan yang ketiga diatur berdasarkan kabilah. Saya akan jelaskan mendalam satu persatu. Baik, dilihat dari asal-usul keturunan, penduduk Jazirah itu dapat dibagi menjadi 2 golongan besar. Yang pertama tuh golongan keturunan Hatan, dan yang kedua keturunan Ismail. Lagi-lagi saya katakan, yang namanya zaman itu berubah, zaman terus maju. Begitupun dengan ini, kedua golongan ini tuh seiring berjalannya waktu mereka berbaur. Jadi 2 golongan ini udah gak ada. Mereka jadi satu golongan yang besar. Karena mereka hidup di daerah gurun, di area yang panas, mereka biasa berpindah tempat untuk menyesuaikan. Di sini terlalu panas. Mereka mencari beberapa wilayah yang masih bisa ditempati atau ditinggali dengan layak dan aman. Karena seringnya perpindahan itu yang dari selatan ke utara, dari utara ke selatan, begitu seterusnya, itu menjadikan kedua belah pihak ini, kedua golongan ini akhirnya bersatu. Masyarakat nomaden maupun menetap hidup dengan budaya kesukuan Baduy. Ini ada di poin paling pertama. Dan perlu kalian ketahui lagi, ternyata ada kabilah-kabilah. Ini poin pertama, atau pedalaman. Jadi kabilah-kabilah ini tuh sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang ada di pusat kota. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bagian geografis. Sulit membangun ikatan dan kerajaan karena mereka yang bersekutu atau berkabilah-kabilah atau banyak perbedaan. Untuk membangun ikatan dan kerajaan itu sangat sulit karena beda pendapat, selisih pemahaman, lalu sedikitnya orientasi tentang politik pada saat itu. Jadi untuk membangun suatu kerajaan itu sangatlah sulit, bahkan hampir tidak mungkin ya, karena seperti yang saya katakan,
bahwa mereka sangat bersekutu dan bersuku-suku. Jadi mereka percaya dengan sukunya saja gitu, tidak dengan satu kepala. Kan kalau kerajaan pasti punya satu pemimpin, baru turun ke bawahnya. Kalau suku-suku ada beberapa pemimpin dan beberapa pengikut seperti itu. Baik, namun pada akhirnya zaman berubah, zaman semakin maju. Ada sebuah kerajaan yang berdiri tahun 480 sampai 529 Masehi. Nama kerajaannya Kerajaan Kindah. Adalah satu-satunya kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab, di mana kerajaan itu berdiri di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Sungguh luar biasa kerajaan tersebut. Itu bagian dari politik masyarakat Arab pra-Islam. Selanjutnya kita akan membahas orientasi ekonomi. Masyarakat Arab itu sangat terkenal dengan dagangnya. Mereka sangat pandai berniaga, mereka sangat pandai berdagang. Berekonomi utama ialah berbisnis dan perdagangan, bahkan masyarakat bergantung banyak dibandingkan pada peternakan maupun pertanian. Karena kebetulan mereka kan tinggal di daerah pasir ya, daerah yang gurun, daerah panas. Jadi untuk berternak dan bertani itu sepertinya agak sedikit sulit. Bukan tidak bisa ya, tapi agak sedikit sulit. Bahkan mereka sampai dikenal sebagai pengembara tangguh. Mereka juga sudah mengetahui jalan yang bisa dilalui untuk berpergian jauh. Karena mereka biasa untuk pindah-pindah ya. Saya bilang juga di awal, mereka pindah dari utara ke selatan, dari selatan utara. Itu juga salah satu faktor kenapa mereka tuh pandai berdagang. Karena biasanya sesuatu yang ada di utara tidak mungkin ada di selatan, sesuatu yang ada di selatan belum tentu ada di utara. Jadi mereka bisa bertukar untuk berdagang, kayak misalkan di A jualan ini, di B jualan ini, akhirnya tukeran gitu. Karena mereka selalu pindah yang mereka lalui, akhirnya mereka bisa menentukan jalan-jalan mana yang memang bisa dilalui untuk pergian jauh. Saya sampaikan mengenai materi tersebut. Banyak sekali kekurangan atau kesalahan yang mungkin saya sebutkan atau mungkin saya sampaikan kurang tepat. Mohon maaf karena manusia memang tidak sempurna ya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya akan bacakan kesimpulan dari saya akan menjelaskan kesimpulan. Beberapa hal sudah pasti berubah seiring berjalannya waktu. Entah itu perubahan baik atau perubahan buruk. Kita harus pandai menerima dan menyaring segala perubahan yang ada. Masa lalu adalah memang sesuatu yang sudah lampau, sudah terlewat. Tapi bukan berarti kita tidak mau atau karena jika masa lalu itu tidak ada, maka masa kini pun tidak akan jaya. Begitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.